Yang ketiga daripada hal-hal yang membatalkan wudhu ialah bertemunya dua kulit laki-laki dan dua perempuan yang sudah balik yang bukan mahram tanpa adanya penghalang. Wa yantaqidu wudhu minhuma min lazzatin aula. Dan wudhu setiap dari keduanya itu bisa batal karena ada kelezatan ataupun tidak. Amdan au sahwan au karohan. Karena sengaja atau lupa ataupun dipaksa. Bi'adwi salimin au ashalim. Dengan anggota yang sehat ataupun cacat. Walau kana rajulu haraman au mamsuhan, dan jika rajulnya itu tua bangka atau tersentuh, walau kana ahaduhuma mayitan, meskipun salah satu dari keduanya itu adalah mayat. Lakin la yantaqidu wudu'ul mayiti, akan tetapi hal tersebut tidak bisa membatalkan wudu si mayat. Au kana ahaduhuma minal jinni, atau salah satu dari keduanya itu termasuk dari bangsa jin. Walau kana ala ghairi suratil adami, dan meskipun bukan dari bangsa manusia, kakal bin, seperti anjing. Haitsu tahaqqaqat az-zukuratu awil unusatu. Sekiranya kelaki-lakian atau keperempuannya itu jelas. Bi khilafi ma law tawallada syakhsun baina adamiyyin wa hayawanin akhara. Berbeda jika seseorang yang lahir di antara bangsa manusia dan juga hewan. Ghairu jinnin, bukan dari bangsa jin. Fala naqada bilamsihi walau ala suratil adami. Maka wudunya tidak batal karena menyentuhnya, meskipun dia termasuk dari bangsa manusia. Wa hasiluhu anna lamsa naqidun bi syuruti khamsatin. Dan hasilnya bahwasanya menyentuh itu bisa membatalkan wudu karena dengan 5 syarat. Ahaduha, salah satunya an yakuna baina mukhtalafai zukuratin wa unusatin. Yaitu di antara keduanya itu laki-laki dan juga perempuan. Saniha, yang keduanya an yakuna bil basyarati duna sya'ri was-sinni waz-zufri. Yaitu bertemunya kulit dengan kulit, bukan dengan rambut dan juga gigi dan juga kuku. Fala naqada bi syai'in minha, maka tidaklah batal wudunya karena menyentuh dari ketiganya itu. Bi khilafil azmi, berbeda dengan tulang. Iza kasyatin, jika tulangnya itu jika terkelupas, fa innahu yanqudu, maka sesungguhnya itu bisa membatalkan wudu. Walau ittakhazatil mar'atu awir rajulu asbu'ain min zahabin aw fiddatin. Dan seandainya perempuan ataupun laki-laki itu memakai cincin di tangannya yang terbuat dari emas dan juga perak, lam yankut lam suha, maka menyentuhnya itu tidak bisa membatalkan wudu. Walau salakha jildur rajuli awil mar'ati, dan seandainya kulit laki-laki ataupun kulit perempuan itu terkelupas, wahsya, dan terpotong, lam yankut lam suha, maka tidaklah batal jika menyentuhnya. Li'annahu la yusamma adamiyan, karenanya itu bukan termasuk dari bagian tubuh manusia. Wa kadza law salakha zakarur rajuli, dan seperti itu juga jika zakar si rajul ini terkelupas, wahsya, dan terpotong, la yusamma zakaran, maka hal tersebut tidak dinamakan dengan zakar. Salisuha, yang ketiga daripada syarat-syaratnya ialah an yakuna biduni hailin, yaitu tanpanya penghalang. Falau kana bihailin, dan seandainya dengan penghalang, walau raqiqan, meskipun itu tipis. Fala naqada, maka tidaklah batal wudunya. Minal haili ma law kasural wasakhul mujtamidu 'alal basyarati min gubarin. Dan penghalangnya itu terbuat dari
kotoran yang mengeras di atas kulit yang berasal dari debu. Bi khilafi ma law kana minal araqi, berbeda jika kotoran yang berasal dari keringat. Fa inna lamsuha, karena maka sesungguhnya menyentuhnya yang kudu, itu bisa batal. Li'annahu sara kal juz'i minal badani, karena keringat itu termasuk dari bagian tubuh. Rabi'uha, dan yang keempat, an yablugha kullun minhuma haddal kibari yaqinan, yaitu setiap dari keduanya itu sudah mencapai balik secara yakin. Wa huwa fi haqqir rajuli, dan itu adalah di dalam hak si rajul, man balagha haddan tashtahihi fihi urfan, yaitu seseorang yang sudah mencapai batasan untuk memiliki nafsu secara uruf zawat tibai salimati, yang memiliki naluri yang selamat, minan nisa'i, dari perempuan, kasayyidati Nafisatu bintil Hasani bin Zaid ibnu Sayyidina al-Hasan sibatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibnu Sayyidina Ali karumallahu wajahahu wa radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang terjadi pada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yaitu anak daripada Ali, itu beliau itu tidak haid namun sudah mencapai batasan memiliki nafsu. Bi an yumila qalbu tilkan nisa'i ilaihi, dengan condongnya hati perempuan itu kepada laki-laki. Wa fil mar'ati man balagat haddan yashtahiha fihi urfan, dan di dalam hak perempuan, yaitu seseorang yang mencapai batasan untuk memiliki nafsu fihi urfan, secara uruf, zuttibai salimati, memiliki naluri yang selamat, minar rijali, yang termasuk daripada laki-laki, kal Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, wa dzalika bi an yantashira minhum az-zakaru falau balagha ahaduhuma haddan yashtahi. Maka meskipun salah satu dari keduanya itu telah mencapai batas untuk memiliki nafsu, walam yablughul akharu fala naqada, dan yang lainnya itu tidak mencapai untuk memiliki nafsu, maka wudunya itu tidak batal. Khamisuha, yang kelima, adamul mahramiyati, yaitu bukan mahram. Walau ihtimalan wal mahramu man harama nikahuha, dan yang dimaksud dengan mahram ialah seseorang yang haram untuk dinikahi. Wa yakunu tahrimuha ala ta'bidi bisababi mubahin, dan keharumannya itu selamanya karena sebab mubah. La lihtiramihi, bukan karena menghormatinya. Walau li'aridin, jadi kesimpulannya, kalau menurut kitab Kasyifah, itu wudunya bisa batal karena bertemunya dua kulit secara langsung tanpa adanya penghalang. Dan jika kalau misalnya penghalangnya itu tipis seperti tisu, maka hal itu tidak bisa membatalkan wudu. Namun mayoritas ulama itu merujuk ke Namun mayoritas ulama itu berpendapat bahwa pada ayat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi aula mastumun nisa, yang merujuk kepada surat An-Nisa ayat 43, itu mereka berpendapat bahwa lafaz menyentuh di sini itu mengartikannya dengan tangan, bukan dengan jima. Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Kifayatul Muqtasid.
Itu menggunakan tangan bukan jima. Karena jika diartikan menggunakan tangan itu dimutlakan secara hakikat, dan jika diartikan dengan jima itu dimutlakan secara majaz. Maka yang paling utama ialah secara hakikat, bukan secara majaz. Sampai majaz itu memiliki dalil yang tegas. Jadi kesimpulannya, bertemunya dua kulit itu bisa membatalkan wudhu. Karena menggunakan metode majaz dan hakiki. Tasbih.